Here we go. $243.67. That's absurd. Di sebuah kantor di kota Denver, Colorado, pria bernama Sandy Patterson ditelepon seseorang dari bagian pemantauan kartu kredit. Ia diinformasikan bahwa seseorang sedang berusaha membobol kartu kreditnya. Karena panik, Sandy mengiyakan tawaran penelpon tersebut untuk sebuah perlindungan kartu kredit secara gratis. Ia pun memberikan informasi data dirinya sebagai syarat pendaftaran. Di rumah, Sandy merayakan ulang tahunnya bersama istri dan kedua putrinya. Meski sedang mengalami kesulitan ekonomi, Sandy dan istrinya yang sedang hamil terlihat sangat harmonis dan bahagia. Di tempat lain, seorang wanita tambun mengunjungi sebuah bar. Di sana ia mentraktir minum seisi bar dan tidak berhenti minum hingga mabuk parah. Tagihan senilai ribuan dolar dibebankan pada kartu kredit atas nama Sandy Patterson. Ternyata, wanita ini bernama Diana. Dialah yang menelpon Sandy dan berpura-pura menjadi staf pemantauan kartu kredit. Alhasil, Diana mencuri identitas Sandy dan dengan bebas menggunakan kartu kreditnya. Diana yang mabuk menggila. Ketika ditegur oleh staf bar, Diana tersinggung dan menonjok staf tersebut. They like you because you're buying them drink. People like you don't have friends. Ia lantas ditahan polisi atas tindakan kekerasan dan mabuk. Beberapa hari kemudian, Diana kembali berfoya-foya dengan kartu kredit Sandy. Ia membeli banyak barang mahal. Sandy sedang bekerja ketika ia mendapat telepon konfirmasi dari sebuah salon di Florida tentang appointment mani-pedinya. Sandy mengatakan kalau salon itu pasti salah sambung karena ia di Denver. Tak lama, rekan kerjanya datang dan meminta Sandy untuk menemuinya di gedung parkir. Beberapa rekan kerjanya sudah muak bekerja di bawah pimpinan Harold Cornish yang menyebalkan. Mereka akan mendirikan perusahaan sendiri dan mengajak Sandy dengan jabatan baru, juga gaji 5 kali lipat dari yang ia terima sekarang. Meski sempat ragu, Sandy memberanikan diri bergabung di perusahaan baru rekannya itu. Di pom bensin, kartu kredit Sandy ditolak. Bagian kasir mengatakan kalau kartunya ditolak karena Sandy belum membayar tagihannya. Sandy lalu menelpon customer service dan dibuat bingung ketika diinfokan kalau penggunaan kartu kreditnya sudah melebihi batas. Sambil berusaha menjelaskan keadaannya, Sandy malah ditangkap polisi. Ia tercatat melakukan tindakan kekerasan beberapa minggu lalu di Florida dan harus ditahan karena tidak menghadiri persidangan atas kejadian itu. Sandy mulai sadar kalau identitasnya pasti dicuri dan berusaha menjelaskan. Awalnya polisi tidak percaya, tapi ketika mereka melihat foto penahanan Sandy beberapa minggu lalu, mereka melepaskan Sandy. Ternyata benar, identitas Sandy telah dicuri oleh wanita dalam foto tersebut. Di kantor, Sandy dikonfrontasi rekan kerjanya karena ada laporan bahwa Sandy punya tunggakan kartu kredit yang sangat banyak. Selagi menjelaskan keadaan, polisi datang ke kantor untuk memeriksa keterkaitan kartu kredit Sandy dengan seorang bandar narkotika. Mantan atasan Sandy, Harold Cornish yang menyebalkan, juga memfitnahnya dengan membenarkan kalau Sandy adalah pengedar narkoba. Rekan kerja Sandy jadi stres. Melihat kasus ini, ia bilang kemungkinan Sandy harus dipecat. Sandy bertanya kepada polisi bagaimana supaya kasus ini bisa diselesaikan. Tapi menyadari bahwa penanganan kasus ini akan sangat lama dan berbelit-belit, ia memutuskan untuk membawa sendiri si pencuri identitas ke Denver. Istri Sandy sangat khawatir harus melepas suaminya pergi untuk menangkap si wanita pencuri identitas. Tapi Sandy menghiburnya dengan mengatakan kalau wanita tambun itu sangat kecil dan tidak terlihat berbahaya. It's Hobbit height. We're going after Bilbo. Yeah. Di Florida, Sandy berhasil menemukan Diana si pencuri identitas dan membuntutinya. Diana yang sadar dirinya sedang dibuntuti sengaja ngerem mendadak hingga mobil Sandy menabraknya. Diana lalu meminta ganti rugi berupa uang tunai. Tapi begitu Sandy bilang kalau dia adalah Sandy Patterson yang asli, Diana menonjok Sandy lalu mencuri mobilnya. Sandy Bigelow Patterson. Gotcha. Dari sebuah surat di mobil Diana, Sandy mendapatkan alamat rumahnya. Ketika berusaha menangkap Diana, tiba-tiba 2 orang datang.
Kedua orang tersebut adalah Marisol dan Julian, anak buah seorang bandar narkoba kakap. Diana dianggap telah menipu mereka karena memberikan kartu kredit palsu yang tidak bisa digunakan. Mau tak mau, Diana pun kabur bersama Sandy. Kehilangan jejak, Marisol minta bantuan Daniel, seorang preman, untuk menangkap Diana dengan imbalan yang besar. Meski sempat cekcok, Sandy berhasil membujuk Diana untuk pergi bersamanya ke Denver. Di mobil, Sandy baru sadar kalau mereka tidak bisa pulang dengan pesawat karena mereka berdua memiliki identitas yang sama. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Denver melalui jalur darat. Malam harinya Diana merasa lapar. Sandy membawanya ke sebuah restoran dan menganggarkan dana sebesar $8 saja untuk makan. Tapi Diana malah pesan makanan mahal. Ketika ditegur oleh Sandy, Diana yang pandai berakting berhasil mendapat belas kasihan pelayan dengan berpura-pura seolah-olah Sandy adalah suami galak yang selalu melampiaskan amarah kepadanya. Taktik ini berhasil. Diana mendapatkan makan malam mewah gratis dari pelayan itu. Buffet, and it is on the house. Enjoy your soup. You know what a sociopath is? Do they like ribs? Di hotel, Sandy lagi-lagi apes. Hanya kamar satu ranjang yang tersisa. Mau tak mau, ia harus tinggal di kamar itu bersama Diana. Diana keluar ke klub dan bertemu dengan seorang pria bernama Chuck yang nampaknya naksir dengannya. Diana mengaku sebagai Margie. Ia memperkenalkan Sandy sebagai suaminya yang bernama Walter. Malam berlanjut, Diana membawa Chuck ke hotel dan bergulat panas bagai kuda liar. Sandy yang merasa geli bersembunyi di dalam kamar mandi. Selesai bergulat, Chuck tertidur karena obat yang diberikan oleh Diana. Diana lalu mengambil barang-barang berharga Sandy, menyumpal pintu kamar mandi dengan ikat pinggang, dan buru-buru keluar untuk kabur. Saat sudah siap kabur, tiba-tiba putri Sandy menelpon. Mendengar suara putri Sandy, Diana menangis. Ia jadi tidak tega dan membatalkan niatnya. Diana pun kembali ke kamar. Daddy? Are you there? Keesokan harinya saat sedang menunggu di mobil, Diana diculik oleh Daniel. Sandy lalu mengejarnya. Karena Daniel ngotot nggak mau melepaskan Diana, Sandy terpaksa harus melakukan sedikit kekerasan supaya bisa mengambil Diana kembali. Ia berhasil menyelamatkan Diana, tapi mobilnya malah ditabrak truk. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan mobil Daniel. Supaya lebih aman, Diana melakban Daniel yang sedang pingsan. Di tengah jalan bensin habis, Sandy dan Diana harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke terminal bus. Mereka mengambil jalan pintas melalui hutan dan bermalam di sana yang nampaknya bukan ide yang terlalu bagus karena Sandy diserang ular. Untungnya Diana berhasil menyelamatkan Sandy meski Sandy jatuh pingsan. Trouble! He's got the knife! Sandy terkejut ketika tahu bahwa Diana menggendongnya hingga ada truk yang mau membawa mereka ke terminal. Tapi sayang, tidak ada jadwal bus ke Denver hingga beberapa hari ke depan. Sandy merasa sangat stres, tapi tiba-tiba ia ingat masih ada uang di selipan kaos kakinya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia pun membeli mobil bekas dan melanjutkan perjalanan ke Denver. Tak lama, Daniel datang ke terminal dan meminta informasi tentang Sandy dan Diana. Tiba-tiba Marisol menembak Daniel dan mengambil kertas yang berisi informasi tentang Diana. Uang semakin menipis. Diana menawarkan bantuan untuk membobol kartu kredit orang lain. Sandy sempat menolak, tapi ketika teringat perlakuan mantan rekan kerjanya yang menyebalkan, Harold Cornish, ia setuju untuk bersekongkol dengan Diana. Mereka pun ke kantor cabang untuk mendapatkan data-data pribadi Harold. Sandy berpura-pura menjadi Harold dan meminta akses ke ruangan pemrosesan rekening. Setelah melalui percakapan yang cukup menegangkan, Sandy dan Diana berhasil masuk ke ruangan dan mengkopi semua data Harold. Penjaga ruangan merasa gelisah. Ia mencoba mencari tahu wajah Harold Cornish dan panik ketika sadar sudah ditipu. Tapi Sandy dan Diana sudah berhasil keluar ketika penjaga berusaha mengejarnya. Hari itu Sandy dan Diana menginap di hotel mewah. Malam harinya Diana yang sudah di makeover makan malam bersama Sandy. Sandy dan Diana terlihat sudah lebih akrab. Mereka ngobrol banyak hal. Dan ketika Sandy bertanya apakah Diana adalah nama aslinya, Diana bilang ya. Sandy tidak percaya. Lalu ia bertanya lagi, siapa nama Diana yang sesungguhnya? Tapi Diana terlihat begitu sedih. Dia bilang kalau ia dibuang sejak bayi dan berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Ia tidak tahu nama aslinya.
What name is it that you want? Because I had 6 of them by the time I was through foster care. Tak lama setelah itu, polisi datang dan menahan mereka atas pemalsuan kartu kredit. Ternyata Marisol dan Julian juga sudah berada di hotel. Tapi karena Sandy dan Diana ditangkap polisi, upaya mereka untuk membunuh Diana jadi gagal. Di luar, Julian dan Marisol ditembak oleh Daniel yang dendam atas perbuatan mereka di terminal beberapa hari lalu. Julian dan Marisol pun disekap dalam bagasi mobilnya. Daniel yang dendam karena mobilnya dirusak oleh Sandy, lanjut mengejar Sandy yang berada di mobil polisi. Diana yang cerdik berhasil melepaskan borgol dan keluar dari jendela mobil yang ia rusak. Daniel berusaha menabrak Sandy, tapi Diana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sandy. Di luar dugaan, Diana berhasil selamat. Daniel ditangkap polisi, begitu juga dengan Marisol dan Julian. Sandy dan Diana akhirnya berhasil sampai ke Denver dengan selamat. Di mata Sandy, Diana adalah orang yang baik. Ia tidak bisa tidur semalaman karena ragu untuk menyerahkan Diana ke polisi. Pagi harinya, Diana sudah tidak ada di rumah. Sandy pun sudah pasrah. Tapi ketika sampai di kantor, ternyata Diana ada di sana dan memberikan pernyataan kepada polisi. Ia menyerahkan diri secara sukarela. Dengan begitu, nama Sandy bersih dan bisa kembali bekerja dengan normal. 1 tahun kemudian, Sandy merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Di tengah perayaan, Sandy mengajak keluarganya bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Mereka ternyata pergi mengunjungi Diana di penjara. Sandy dan Diana melanjutkan persahabatan mereka. Istri dan anak-anak Sandy pun juga terlihat menyayangi Diana. Di akhir film, Sandy memberikan sebuah surat yang berisikan nama asli Diana. Melihat itu, Diana sangat terharu. Ia memeluk Sandy sebelum kembali ke ruang tahanan. Don Budgie. Terrible fucking name. Film pun berakhir. In your cage, bitch. Budgie? Sorry.